Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Ahmad Rifai, Rafli Ahmad Syaputra. Kami ingin menjelaskan tentang perlawanan Goa. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah bagaikan dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Makassar dengan pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Somba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya singgah dulu di Bandar Somba Opu. Begitu pula barang dagangan dari barat yang akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muat di Somba Opu. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan dengan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Padewakang, Palari, Sope, dan yang sudah begitu terkenal perahu pinisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. VOC pun merasa kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal VOC sedang patroli dan menemui perahu-perahu orang yang Bugis, Makassar, dan yang lain segera diburu, ditangkap, dan dirusaknya. Raja Goa, Sultan Hasanuddin ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai, beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kewenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seseorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Setelah mendapat dukungan Arupalaka, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Matsuiker, memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Jenson Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Kerr van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Baromba dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk mendatangi perjanjian Bonggaya pada tanggal 18 November 1667. Dengan antara lain sebagai berikut. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang.
Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau masyarakat. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya itu, justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Mereka tidak menghiraukan monopoli yang dipaksakan VOC. Dengan prinsip bebas berdagang, mereka menyelundup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar. Hitler Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar itu karena 1. Ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. 2. VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal atau tidak paham dengan selera pasar lokal. Dan 3. Keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut. Sementara para pedagang Cina sangat menghargai produk lokal dan produk-produk laut ini. Akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan pribumi atau Singgih Tri Sulistiono, pasang surut jaringan Makassar hingga masa akhir dominasi kolonial Belanda dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah 2012.